Kalau betul-betul kita bertauhid, kita mentauhidkan hati kita, barisan kita, berkumpul di jalan Allah. Baru pada saat itu doa kita, seruan kita akan disambut oleh Allah dan janji Allah akan dipenuhi untuk kita semua. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bukan kelompok golongan yang kita bela. Jadi semua nabi sebetulnya setelah Ibrahim mengikuti Ibrahim, termasuk nabi kita, bukan membawa sesuatu yang baru. Tapi datang umat Islam di belakang hari, mereka mengadakan bid'ah yang memecah belah umat Islam. Sayangnya pemahaman bid'ah mereka hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ritual, yang kembali kepada pendapat-pendapat manusia. Lalu mereka mengklasifikasi umat, ini ahli bid'ah, ini ahli sunnah. Padahal sunnah yang sebenarnya dari Nabi kita berserah diri pada Allah, bersatu dalam agama Allah. Kalau bersatu dalam fikih manusia, pemahaman manusia, ya mustahil. Saya sampaikan hal ini, orang mengatakan Ustadz Hussein seorang Qur'ani yang tidak sama sekali menghormati sunnah Nabi dan para ulama. Siapa yang bilang saya mencintai Imam Syafi'i, mencintai Imam Maliknya, mencintai Imam Abu Hanifahnya, Ahmad bin Hambalnya, begitu pula imam dari keluarga Rasulnya, begitu pula sahabat Rasulnya. Sedangkan yang saya tentang adalah penyimpangan mengatasnamakan mereka yang memecah belah kita. Karena semuanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, mengajak kepada kitabnya. Jadi kalian jangan sembarangan melontarkan tuduhan yang tidak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini di salah satu hari dari hari-hari Ramadan yang penuh dengan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk dapat melaksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, penuh kekhusyuan, merenungkan ayat-ayatnya, mengamalkan isinya dengan meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah juga mengampuni dosa kedua orang tua kita yang memiliki jasa yang begitu besar bagi kita, mengampuni dosa mereka, mengangkat derajat mereka, membebaskan mereka dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki anak dan keluarga kita, menjadikan mereka semua sebagai dzurriyyatan thayyibatan mubarakah. Begitu pula pasangan hidup kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan-pasangan yang saleh, beriman, bertakwa, bersungguh-sungguh dalam menyambut seruan Allah dan beribadah kepadanya, dan Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama Rasul kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kajian renungan kita di bawah naungan Asma'ullahil Husna.
Kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah melalui asma-Nya, mengenal juga alam semesta melalui asma-Nya. Kemudian kita memahami asma-asma-Nya melalui ayat-ayat. Allah menguraikan nama-nama ini tujuannya untuk membimbing kita, untuk menerangi kalbu kita, agar kita memahami hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Hingga setiap kali kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, memikirkan sesuatu, merenungkan sesuatu, kita selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami asma-asma-Nya yang begitu indah. Kita masih akan melanjutkan subtema kita, merenungkan dan memahami salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ahad, yang berisikan pesan tauhid yang merupakan fondasi agama kita, dan juga menjadi tafsir yang menerangkan hakikat wujud yang seluruhnya kembali kepada Allah yang Ahad, yang esa la syarikalah. Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari bertauhid kepada Allah adalah mentauhidkan kalimat kita, menyatukan kalimat kita, barisan kita, hati kita. Kalau kita mengaku bertauhid kepada Allah dengan menyembahnya lalu kita berpecah belah, maka kita tidak termasuk dari orang-orang yang bertauhid dalam arti yang sebenarnya. Jadi tauhidullah, kalimat tauhid dan tauhid kalimah merupakan dua muka untuk satu mata uang. Jadi ajaran kita memiliki dua muka, yang satu kalimat tauhid, yang kedua tauhid kalimah, menyatukan kalimahnya. Arti kalimah kita, barisan kita, hati kita, jiwa kita semua harus disatukan sesuai dengan pesan-pesan tauhid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Mari kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Agama yang dibawa oleh para nabi, begitu juga yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridhainya adalah Al-Islam. Islam bukan hanya sebuah nama, tapi Islam dengan esensinya, yang artinya berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini yang kita sayangkan, Islam hanya tinggal nama tanpa esensi, sedangkan esensinya bukan lagi Islam. Esensinya adalah hawa nafsu, kesyirikan, yang terbagi pada fanatisme kelompok, golongan, sekte, mazhab, yang semuanya tidak sejalan dengan Islam yang murni, yang disampaikan oleh para nabi, begitu juga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu kala, pada periode pertama, mereka betul-betul mengikuti tuntunan Nabi mereka. Semuanya berserah diri kepada Allah. Para Hawariyin, pengikut Al-Masih, begitu juga pengikut setia Musa,
pengikut setia Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya. Semua adalah umat tauhid yang berserah diri kepada Allah. Tapi para pengikut penerus mereka yang datang di belakang mulai dipecah belah oleh hawa nafsu mereka. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia ini merupakan satu umat tauhid. Itu asalnya. Terjadi penyimpangan keluar dari rel tauhid disebabkan karena syaitan yang memang telah bersumpah untuk menggelincirkan kita anak manusia juga dengan hawa nafsu yang kita ikuti. Jadi kana nasu ummatan wahidah, manusia tadinya merupakan satu umat. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Tapi terjadi penyimpangan. Fakhtalafu, mereka berselisih, bercerai-berai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Allah mengutus para nabi membawa kabar gembira bagi mereka-mereka yang menyambut seruan Allah bersatu dalam agamanya. Wa mundhirin, memperingatkan mereka-mereka yang mengikuti bujuk rayu syaitan dan hawa nafsu mereka untuk berpecah belah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Lalu Allah turunkan bersama mereka Alkitab agar Alkitab ini memberikan keputusan di antara mereka bil haqq, dengan penuh keadilan. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk memutuskan di antara manusia pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi saat mereka berselisih, terbawa oleh berbagai macam arus, mereka kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan kita membenarkan hawa nafsu kita dan kebiasaan kita, tapi kita harus menjinakkan diri kita untuk menerima kebenaran. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baqiyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka pengikut para nabi, melainkan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, terang benderang dan gamblang dari ayat-ayat Allah. Kenapa semua ini terjadi? Baqiyan bainahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti bujuk rayu syaitan, akhirnya mereka keluar dari batas, melanggar hak-hak saudara mereka. Lalu mereka mencari pembenaran agama, tidak membenarkan perbuatan mereka, mereka cari pembenaran dari luar. Akhirnya pembenaran tersebut lama-kelamaan menjadi bahagian dari agama, padahal bukan dari agama. Jadi penyebab terjadinya perpecahan bukan karena kebodohan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya, turunnya pada mereka al-bayyinat, ayat-ayat keterangan yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Begitu pula saat ini. Jadi wa makhtafal ladzina utuhu illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada orang yang beriman, yang hatinya betul-betul berpegang kepada tali Allah, berserah diri kepadanya. Mereka yang diberikan bimbingan petunjuk oleh Allah, hingga mereka tidak diombang-ambingkan dalam kegelisahan akibat dari perselisihan yang berkecamuk. Allah tunjukkan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka yang beriman, yang berhati tulus dari perselisihan. Sedangkan yang mengikuti hawa nafsu, yang dikuasai oleh kefanatikan, kebenaran yang datang kepada mereka membuat mereka semakin jauh terlontar dari kebenaran. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan memberikan hidayahnya bagi siapa yang dikehendaki
Kehendak Allah jangan samakan dengan kehendak kita. Sesuaikan dengan asma Allah al-husna, kehendak yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha tahu, yang maha penyukur, yang maha penyabar. Maka yang akan dibiarkan tersesat mereka yang tidak layak menerima hidayah, sedangkan yang menerima hidayah dengan kehendak Allah orang-orang yang beriman dengan tulus. Allah akan memberikan hidayahnya, bimbingannya bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang beriman untuk menemukan kebenaran, keluar dari perselisihan dengan izin Allah, dan Allah memberikan hidayahnya bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima, diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Al-Islam di sini bukan hanya sekedar nama. Nama dan esensinya seperti yang tadi saya sampaikan, artinya mengislamkan wajah kita dengan tulus sepenuhnya kepada Allah, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk sekte, bukan untuk bangsa. Bisa kita beriman pada Nabi kita Muhammad, kita beriman juga pada nabi-nabi sebelumnya tanpa kefanatikan. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tapi yang beriman kepada sebahagian nabi, menolak beriman kepada sebahagian yang lain, Allah masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang kafir. Begitu juga yang menerima sebahagian ayat Allah, menolak sebahagian yang lain. Dia mengaku bertauhid pada Allah, tapi dia menolak untuk bersatu dalam agama Allah. Orang seperti ini tidak ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya pengabdian yang diterima, agama yang diakui di sisi Allah hanya al-Islam. Artinya berserah diri kepada Allah. Ini seruan yang disampaikan oleh para nabi. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali disebabkan oleh apa? Al-baghyu, oleh hawa nafsu, bujuk rayu syaitan yang mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan karena mengikuti nafsu angkara murka. Rambu-rambu agama semua mereka terjang, bahkan mereka rubah. Allah mengajak kepada Allah, mengajak ke dalam Islam, mengajak kepada Rasulnya, tapi ternyata kita mengajak kepada diri kita. Orang yang tidak termasuk dalam kelompok kita, kita tidak melihat, memandang dan menghargai mereka. Wal-iyadzubillah. Ini merupakan bencana bagi umat Islam yang menghancurkan mereka, yang mencerai-beraikan mereka, melemahkan kekuatan mereka, hingga mereka hanya menjadi apa? Hidangan yang diserbu oleh bangsa-bangsa sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ingin mengambil contoh bagaimana perselisihan di antara orang Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana sikap mereka setelah Nabi datang? Karena mereka merasa terancam dengan kebenaran yang disampaikan Nabi kita, mereka langsung kompak bersatu menghadapi Nabi kita. Pada suratul Baqarah ayat 113, Allah mengisahkan perselisihan di antara orang Yahudi Nasrani. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani ya, tidak berpijak kepada sesuatu kebenaran. Artinya mereka ini orang-orang yang menyimpang menurut orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani menjawab bahwasannya apa? Orang-orang Yahudi juga bukan apa? Bukan orang-orang yang berjalan di atas sesuatu ya, pijakan yang benar. Artinya mereka adalah orang-orang yang tersesat dan menyimpang. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka ya, bukan orang yang jauh dari kitab Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Tapi kitab Allah mereka tidak ikuti seperti kita umat Islam saat ini. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim. Begitulah orang-orang yang tidak tahu berbicara seperti mereka.
Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan keputusan di antara mereka di hari kiamat nanti tentang apa yang mereka perselisihkan. Tahu-tahu datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkap penyimpangan mereka, membacakan ayat-ayat kitab yang menerangkan bahwasannya apa yang mereka lakukan tidak sejalan dengan kitab Injil dan Taurat yang Allah turunkan kepada Isa maupun kepada Musa. Akhirnya membuat mereka yang tadinya bertarung, berselisih, langsung mereka kompak bersatu. Nah, Allah ceritakan pada surat Al-Baqarah ayat 111, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali pengikut Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Kalau angan-angan sesuatu yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mungkin terjadi. Beda dengan harapan. Kalau harapan sesuatu yang kita usahakan, inginkan dan bisa dicapai. Kalau angan-angan adalah sesuatu yang kita inginkan, kita impikan tapi mustahil terjadi. Itulah angan-angan mereka seperti itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, mana bukti ucapan kalian kalau kalian benar? Allah jawab, bala, semua itu omong kosong. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa-siapa yang menyerahkan wajahnya, maksudnya jiwa dan raganya kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan dalam perjalanan hidupnya, Allah sediakan baginya ganjarannya di sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Baik dulu orang Yahudinya, orang Nasraninya, maupun sekarang kaum musliminnya. Jadi Allah tidak akan menyelamatkan kita karena kita mengaku anak muslim dengan identitas Islam, tapi tidak memiliki esensi Islam. Itu penyerahan diri kepada Allah dan siap bersatu dalam agama Allah. Ini jelas dan gamblang hadirin sekalian. Nah, untuk lebih jelas lagi kita beralih kepada ayat lain dalam surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi juga mengajak orang-orang di luar mereka untuk bergabung dengan agama Yahudi atau agama Nasrani. Yang tadinya mereka berselisih, saling mencerca, saling menyalahkan. Sekarang mereka berkata pada ayat 135 surat Al-Baqarah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, jadilah kalian pengikut Yahudi atau Nasrani, kalian akan berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan, ini semua tidak benar. Yang benar adalah millah Ibrahim, jalan hidup Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang lurus. Itulah merupakan jalan yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Dan Nabi kita adalah pengikut Ibrahim sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Al-Imran. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadhan nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Jadi semua nabi sebetulnya setelah Ibrahim mengikuti Ibrahim, termasuk nabi kita, bukan membawa sesuatu yang baru. Tapi datang umat Islam di belakang hari, mereka mengadakan bid'ah yang memecah belah umat Islam. Sayangnya pemahaman bid'ah mereka hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ritual, yang kembali kepada pendapat-pendapat manusia. Lalu mereka mengklasifikasi umat, ini ahli bid'ah, ini ahli sunnah. Padahal sunnah yang sebenarnya dari Nabi kita, berserah diri pada Allah, bersatu dalam agama Allah. Kalau bersatu dalam fikih manusia, pemahaman manusia yang mustahil. Namanya datang dari manusia, Allah sudah bilang, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dari selain Allah, pasti mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Maka lahir pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Zahiri, Syiah, Sunnah, tidak heran. Tapi kalau Quran, dia merupakan dustur al-wahda al-thaqafiyah yang menyatukan umat apapun latar belakang mereka, dan wajib untuk menerima
dan bersatu di bawah naungan Al-Quran. Dan sunnah Rasul adalah terjemahan dari Al-Quran. Sunnah Rasul adalah pengamalan dan contoh yang diberikan oleh Nabi dalam mengamalkan Al-Quran. Oleh karena tidak mungkin antara contoh yang dicontohkan terjadi pertentangan. Kalau ada pertentangan, yakin bahwa itu kebohongan. Mengatasnamakan Rasul. Itu yang mesti kita waspadai. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Qulu, katakan. Ini yang dikatakan persatuan dalam arti yang amat indah. Bukan persatuan hanya dalam kelompok NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, Sunnah, Sufi, Asy'ari, Maturidi, atau Salafi. Ini persatuan-persatuan di luar jalan Allah. Kita lihat persatuan yang disuruhkan Allah. Qulu, katakan bersama-sama secara serentak, amanna billah, kami beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan Allah kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan pada Ibrahim. Wa Ismail, demikian pula Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub, dan apa yang Allah turunkan pada Ishak dan Yaqub. Wal asbat, demikian pula kepada anak keturunan Yakub yang diangkat sebagai para nabi. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang Allah berikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, demikian pula apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak akan membeda-bedakan satupun di antara mereka dan kepadanya kami berserah diri. Ini umat-umat yang berbeda generasi dengan nabi-nabi yang berbeda, tapi tetap kita diperintahkan untuk menyatu bersama mereka. Lalu kenapa umat Nabi kita kok mau dipecah-pecah? Satu menjadi Asy'ari, satu menjadi Salafi, satu menjadi Mu'tazili, satu menjadi Sufi. Kemana Islam yang Allah ridhai? Inna ad-dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemana? Kok kita gantikan nama yang Allah ridhai dengan nama-nama lain yang tidak punya legitimasi di sisi Allah, bahkan memecah belah kita semuanya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sesuai dengan keimanan kalian, berarti mereka berada dalam petunjuk Allah. Tapi sebaliknya, wa in tawallaw, kalau mereka berpaling menolak, fa innama hum fi syiqaq, berarti mereka apa? Berseberangan dengan kamu wahai Rasulullah. Syaqqa yasyuqqu, itu membelah. Berarti mereka terpisah dari Rasul dan bukan lagi mengikuti Rasul. Mereka menentang, membangkang dan terpisah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan melindungi kamu dari mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebelumnya kan wa nahnu lahu la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Nah, setelah itu sibghatullah. Islam ini apa? Uniform yang Allah berikan langsung. Sibghah itu celupan, di mana orang biasanya memiliki seragamnya dengan celupan yang sama, warna yang sama kan? Ini sibghah Islam, ini sibghah yang langsung diberikan oleh Allah. Kita gantikan dengan sibghah hasil buatan kita. Akhirnya umat Islam pecah belah dan amburadul. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan kita. Dan tidak mungkin kita akan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya ikut guru-guru saya. Memang kamu gak diberikan akal? Memangnya kamu seekor keledai yang dikekang kemudian digiring kemana? Kamu diberikan akal. Allah turunkan kitab. Kenapa kamu tidak pelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Sibghatullah, ini sibghah Allah, celupan Allah. Uniform yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik sibghahnya, celupannya dari Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya beribadah dan mengabdi. Kalau sudah kepada Allah kita mengabdi, seharusnya kita sama. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan yang bermacam-macam menyembah taghut, baru kita akan pecah belah. Oleh karena itu selalu kita dengarkan gembar-gembor, bagaimana mungkin kita bersatu, akidahnya berbeda, agamanya berbeda. Loh, saya bingung. Bukankah agama yang diridhai Allah satu, Islam? Sedangkan kata akidah tidak dikenal pada masa Nabi. Pada masa sahabat tidak dikenal. Akidah baru muncul di belakang hari
sebagai gunting yang mencabik-cabik persatuan Islam. Yang Allah perkenalkan iman, Islam, ihsan, rukun iman jelas, rukun Islam jelas, ihsan jelas. Kalau akidah kita bingung. Ada akidah Syiah, akidah Sunnah, akidah Salafi, akidah Asy'ari, akidah Maturidi. Dari mana datangnya? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini semua nama-nama yang kalian berikan untuk diri kalian dan orang-orang tua kalian berikan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah sama sekali memberikan izin restu terhadap hal ini. Saya sampaikan hal ini, orang mengatakan Ustadz Hussein seorang Qur'ani yang tidak sama sekali menghormati sunnah Nabi dan para ulama. Siapa yang bilang saya mencintai Imam Syafi'i, mencintai Imam Maliknya, mencintai Imam Abu Hanifahnya, Ahmad bin Hambalnya, begitu pula imam dari keluarga Rasulnya, begitu pula sahabat Rasulnya. Sedangkan yang saya tentang adalah penyimpangan mengatasnamakan mereka yang memecah belah kita. Karena semuanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, mengajak kepada kitabnya. Jadi kalian jangan sembarangan melontarkan tuduhan yang tidak benar. Nah kalau kalian mengajak bergolong-golongan, kita bertanya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana alasan argumentasi kalian? Kalau kalian benar, tunjukkan. Saya siap untuk mengubah sikap pendapat saya asal ada bukti dari kitab Allah, sunnah Rasul yang sebenarnya. Ini Quran yang sudah pasti kebenaran digantikan dengan kitab-kitab yang dikumpulkan manusia, lalu diletakkan di atas Quran, bukan hanya disamakan, bahkan di atas Al-Quran. Untuk meyakinkan lagi, ya, kita pindah kepada surat Al-Imran supaya orang jangan mengatakan bahwa ini dari kantongnya Ustadz Hussein. Kita lihat ya. Pada surat Al-Imran ayat 83, Allah bertanya kepada kita manusia, afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain dari agama Allah yang mereka inginkan? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepada Allah seluruh yang di langit di bumi tunduk baik secara sukarela, tau'an, au karhan, atau tunduk dengan kendali kekuasaan Allah tanpa pilihan mereka. Dan kepada Allah semua dikembalikan. Semua di langit dan di bumi tunduk, termasuk jantung kita ini. Ya. Walaupun seorang kafir bukan tunduk pada si kafir, tunduk pada Allah. Begitu pula hatinya, pencernaannya. Kedua paru-parunya, walaupun dia seorang yang ingkar kafir, tetap semuanya tunduk pada Allah. Oleh karena itu betapa lucunya seluruh dirinya tunduk pada Allah, atau jiwanya menentang Allah. Padahal jiwanya berada pada tubuh yang tunduk pada Allah dan hukum-hukumnya. Tahu-tahu dia ingin menggantikan aturan-aturan Allah dengan cara hidup dari sisinya. Padahal urusan dirinya pun semua diatur dan dikendalikan oleh Allah. Lanjutannya, Qul, katakan wahai Rasulullah. Ini perintah dari Allah kepada Rasulnya. Amanna billah, kami beriman pada Allah. Wa ma unzila alaina, dan pada apa yang Allah turunkan pada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan pada Ibrahim. Wa Ismail, begitu pula Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Wa Yaqub, dan kepada Yaqub. Wal asbat, dan anak keturunan Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang Allah berikan kepada Musa dan Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya kepadanya berserah diri, bukan kepada yang lain. Setelah itu Allah mengatakan, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mengikuti, mencari, ya, menjalani selain dari Islam, yaitu berserah diri kepada Allah sebagai din, pedoman hidup. Siapa yang mengikuti jalan pedoman hidup selain dari al-Islam, dalam arti penyerahan, sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya siapapun dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat dia akan tergolong dari orang-orang yang merugi.
Lalu Allah melanjutkan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada satu kaum yang ingkar setelah mereka beriman. Tahu kebenaran kemudian mereka wa syahidu anna ar-rasula haqqun. Mereka juga bersaksi bahwa ar-rasul adalah hak. Wa ja'ahumul bayinat, dan datang kepada mereka ayat-ayat bayinat yang begitu jelas. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang zalim. Tahu kebenaran, menolak untuk ikut kebenaran. Ini ayat-ayat yang begitu jelas mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah, berserah diri dan bersatu dalam agama Allah. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya balasan mereka yang Allah sediakan laknat dari Allah dan malaikatnya dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka tidak akan diringankan dari siksa Allah dan mereka tidak akan ditangguhkan kecuali illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang bertobat setelah itu memperbaiki diri mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kesempatan terbuka buat kita. Oleh karena itu saya bersyukur pada Allah, Allah berikan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan bukan hanya nama, tapi sesuai dengan namanya, menjalankan esensinya, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Dan saya alhamdulillah tidak memiliki semangat berkelompok bergolongan. Saya tidak mengajak Anda pemirsa pendengar untuk masuk dalam kelompok golongan saya. Tapi saya dan kalian semua, kita bersama-sama bersatu dalam Islam, mendengarkan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang dilarang kita jauhi. Kemudian apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keluasan bagi kita, bukan karena Allah lupa, tapi dengan rahmat Allah. Allah tidak ingin menyempitkan hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita mengada-adakan sesuatu dalam agama Allah yang bukan daripadanya. Orang yang berkelompok, yang bergolongan sama dengan mengada-adakan hal-hal yang tidak benar. Apa yang Nabi sampaikan itu yang seharusnya kita ikuti. Nabi membacakan Al-Quran, sunnahnya adalah cermin dari Al-Quran. Jadi kita terima apa yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Nabi, yang merupakan cermin Al-Quran. Begitu pula yang datang dari para ulama, ya, yang menegaskan apa yang disampaikan Al-Quran sama Nabi. Dari manapun mereka, kita akan sambut dengan baik. Tapi yang bertentangan dengan Quran Nabi, kita menolak dari manapun dia berasal. Jadi ini ketegasan yang kita sampaikan. Jadi jelas, gamblang bagi kita semua, bahwa yang diterima hanya pengabdian agama yang esensinya adalah berserah diri kepada Allah. Ini merupakan pesan tauhid. Di saat Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, bukan hanya kita diperintahkan untuk menyembahnya, tidak mempersekutukan dengan selain Allah, tapi juga diperintahkan kalau betul-betul kita bertauhid, kita mentauhidkan hati kita, barisan kita, berkumpul di jalan Allah. Baru pada saat itu doa kita, seruan kita akan disambut oleh Allah dan janji Allah akan dipenuhi untuk kita semua. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bukan kelompok golongan yang kita bela. Sedangkan media dakwah kita menyedihkan. Fitnah, kebohongan, hoak mereka sebarkan. Coba mereka bacakan ayat-ayat Allah. Sampaikan sunnah Rasulullah dengan kemurnian kebersihannya. Niscaya umat akan mengalami perbaikan. Yang kesian awam di bawah diharu-birukan oleh berbagai macam pertentangan dan perselisihan. Mereka bingung mana yang mereka harus ikuti. Mereka merasakan agama ini bukan lagi payung yang menaungi mereka, yang memberikan keteduhan. Bukan lagi rahmat yang menyirami mereka. Bukan lagi kelapangan yang melapangkan hidup mereka, solusi yang memberikan jalan keluar. Tapi mereka merasa agama ini begitu mencekam, begitu membingungkan, memecah belah, menaburkan fitnah, permusuhan. Akhirnya datanglah agama-agama yang lain, membawakan seruan mereka, ajakan mereka dengan cara yang menarik. Akhirnya orang-orang Islam hilang kepercayaan terhadap kebenaran agama mereka. Semua karena cara kita yang tidak benar.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan lupa ya, bahwa asma Allah subhanahu wa ta'ala diuraikan untuk kita oleh Allah agar kita memahami kebesaran keagungan Allah. Agar hidup kita terikat dengan asma-asma tersebut. Terikat dengan Allah melalui asmanya. Kemudian kita mengenali kebesaran keagungannya di alam raya ini dengan mempelajari asma-asmanya. Kalau kita dapat memahami hal ini, insya Allah hidup kita akan damai, tentram, sentosa. Betul-betul kita diarahkan sesuai dengan tujuan hidup kita. Di bawah naungan nama-nama Allah yang penuh keindahan. Di bulan Ramadan ini mari bersama-sama pada saat kita berada di hari yang ke-5. Tanpa kita sadari. 5 hari dari Ramadan telah berlalu. Mari bersama-sama kita bersungguh-sungguh beribadah pada Allah, merenungkan ayat-ayatnya, bertaubat dari dosa kesalahan kita. Banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.